3, 2, 1. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi di Lab Mikro TG Lantai 2 untuk memulai modul tentang LAF dan anaerobic chamber. Pada video sebelumnya Ibu Siti sudah menjelaskan ya prosedur tentang menggunakan LAF. Nah, dan sekarang saya akan mencoba memulai untuk menjelaskan bagaimana caranya menggunakan anaerobic chamber. Oke, kita akan mulai. Jadi inilah instrumennya yang disebut sebagai anaerobic chamber ya. Kita bisa lihat bersama-sama, ukurannya cukup besar. Secara fungsi sebenarnya sama fungsinya dengan LAF. Yang membedakan hanyalah pada anaerobic chamber, sesuai dengan namanya, pekerjaan yang dilakukan di sini adalah pekerjaan yang strict anaerob. Jadi khusus untuk bakteri-bakteri atau mikroba yang anaerob. Contohnya apa? Misalnya Clostridium, lalu kemudian bakteri produksi sulfat dan bakteri metanogen. Itu semuanya yang kalau kena oksigen mereka mati. Jadi kita mutlak harus menggunakan anaerobic chamber. Nah, sedangkan kalau LAF seperti yang didemokan Bu Siti, kita bisa bekerja secara umum dengan mikroba-mikroba yang hidup dalam kondisi normal seperti manusia. Jadi ada oksigen. Jadi itu yang membedakan. Nah, karena instrumen ini sedikit spesifik dan penggunaannya juga agak sedikit rumit, maka kita akan segera memulainya supaya kita bisa mengerti bersama-sama. Anaerobic chamber terdiri dari 4 bagian secara umum. Yang pertama adalah gas. Gasnya ini adalah gas anaerob, sehingga nantinya apabila gas ini dimasukkan ke dalam chamber, maka dia akan mengganti atmosfer di dalam chamber ini. Gas ini adalah gas nitrogen atau hidrogen. Itu komponen pertama. Lalu kemudian komponen kedua adalah anaerobic chambernya sendiri yang terbagi menjadi 2 kamar. Yang pertama adalah vacuum airlock yang ini namanya vacuum airlock. Kemudian yang besar, chamber yang besar adalah main chamber. Nah, vacuum airlock fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memasukkan semua barang, lalu kemudian setelah chambernya kita kosongkan oksigennya dan diganti dengan atmosfer gas nitrogen atau hidrogen, maka nantinya otomatis dari vacuum airlock ini kita akan memindahkan semua barang kita ke main chamber untuk bekerja. Lalu kemudian bagian yang ketiga atau keempat yang terakhir adalah tentunya ada yang disebut sebagai glove. Glove ini fungsinya untuk memasukkan tangan kita lalu kemudian kita bisa bekerja di dalam chamber. Dan glove ini juga harus dihilangkan oksigennya atau divakum supaya nantinya tidak ada oksigen sama sekali di dalam glove ini atau sarung tangan ini, sehingga nantinya kita bisa memasukkan tangan kita dan bekerja setelah semuanya kondisi atmosfernya sudah berganti. Kemudian yang saya lupa juga, di dalam sini sebenarnya ada tambahan ini apa namanya alat. Yang pertama itu adalah katalis. Katalisnya itu adalah logam palladium yang terdapat di bagian dalam. Itu bentuknya seperti ini apa namanya seperti kasa ya, seperti kasa, bentuknya kotak seperti kasa. Nah, itu isinya adalah katalis palladium. Lalu kemudian biasanya kita tambahkan juga indikator anaerob, misalnya resazurin. Resazurin itu kalau kondisinya anaerob dia akan berubah warna biru, sedangkan kalau kondisinya normal dia itu tidak berwarna. Cuman sekarang kita tidak bawa resazurinnya, tapi kalau misalnya biasanya kalau kita mau kerja kita menambahkan ke sini indikator resazurin. Nah, kemudian yang bagian terakhir di dalam chamber ini adalah inkubator. Jadi uniknya adalah kalau kita sudah bisa bekerja di sini dan kemudian kita bekerja dengan
bakteri atau mikroba yang anaerob, kita langsung menginkubasi sampel kita di dalam inkubator yang ada di dalam chamber ini, sesuai dengan ya waktu yang kita setting gitu ya. Jadinya kalau kita sudah menginkubasi, maka otomatis kita tetap mengkondisikan atmosfer di dalam sini tetap anaerob, tidak ada oksigen. Jadi kita inkubasi saja lalu kita tinggalkan. Itu tahapan yang pertama. Oke. Tanpa perlu buang waktu lagi, kita akan mulai dengan cara melakukannya atau prosedur penggunaannya ya. Jadi sebenarnya seperti instrumen yang lain di lab mikro, kalau nanti kalian sudah bisa nge-lab, masuk ke dalam lab, sebenarnya semua instrumen ada SOP-nya. Jadi di tembok ini ada SOP. Ini adalah SOP untuk anaerobic chamber. Nanti kalian bisa lihat, bisa baca, atau mungkin bisa memfoto supaya bisa mendapatkannya. Di sini juga kemarin Positif menjelaskan sebenarnya ada SOP untuk LAF. Jadi nanti ada di situ ya, di situ ada. Jadi kalian juga nanti bisa memperolehnya. Nah, untuk yang sekarang kita akan mulai mencoba berpura-pura mendemokan instrumen ini ya. Kenapa berpura-pura ya? Karena terus terang gasnya juga habis ya. Jadi gasnya juga habis. Nantinya sebenarnya kalau gasnya ada, gas itu bisa digunakan untuk menyiram atau mempurging instrumen ini sampai nantinya terbentuk balon di atas ini, supaya itu merupakan indikasi bahwa seluruh ruang ini sudah dipenuhi oleh gas nitrogen atau gas hidrogen. Cuman karena gasnya juga belum ini ya, belum ready, jadi kita akan coba mendemokan tanpa gas. Jadi oke, kita akan mulai saja. Seperti yang tadi sudah dikatakan, kondisinya main chamber maupun ini vakum aerob itu kondisinya harus tidak ada oksigen, artinya atmosfernya diganti dengan gas yang kita punya. Nah, langkah pertama adalah kita harus membersihkan dulu seperti LAF. Jadi kita membersihkan anaerobic chamber ini menggunakan tisu dan etanol yang disemprot. Setelah dibersihkan, lalu kemudian sudah kondisinya kering, lalu jadi kita akan mulai ya. Tahapan pertama untuk menyalakan instrumen ini adalah memencet tombol on ya. Jadi tombol on-nya itu ada di sebelah kanan, di bagian kanan dari alatnya. Jadi kita on-kan. Nah, ini kebetulan sudah kita on-kan. Jadi kalau penampakannya apabila on itu adalah seperti ini, ada kontrol panel yang menyala. Jadi kontrol panel yang menyala ini menunjukkan bahwa temperatur di dalam chamber ini adalah sekitar 27,4 derajat Celcius dan kelembabannya atau humidity-nya 49%. Jadi itu cukup ideal untuk ini ya, untuk bekerja secara anaerob untuk bakteri-bakteri yang daerah tropis ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah kita setting, jadi ini jangan lupa ini juga bisa disetting ya, kontrol panelnya bisa disetting, temperaturnya bisa dirubah, kelembaban juga bisa dirubah tergantung dari desain eksperimen kita. Nah, nah setelah dinyalakan, maka tahapan kedua adalah kita harus mempurging atau menghilangkan atmosfer di dalam main chamber. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita membuka keran gas yang ada di belakang instrumen ini. Asumsinya pura-puranya kita sudah buka gitu ya. Jadi ini keran gas sudah buka. Lalu kita ke menu. Lalu kemudian setelah ke menu, kita akan masuk ke purging glove box. Purging glove box, lalu kemudian kita bisa setting berapa menit di purging atau disiram dengan gas nitrogen. Misalnya katakanlah 60 detik atau 1 menit, maka tinggal on. Maka indikasinya kalau gasnya sudah mengalir dan memasuki instrumen ini adalah nantinya akan terjadi seperti ini. Kita pindah sebentar. Di sini ada indikator berupa plastik yang nantinya akan mengembang. Jadi kalau
di dalam chamber ini ada gas dan sudah penuh, maka ini akan mengembang seperti balon. Nah, ini indikasinya bahwa atmosfer di dalam chamber ini sudah dipenuhi oleh gas yang kita alirkan. Jadi seperti itu. Nah, seharusnya secara teoritis chamber ini kita purgi atau kita siram dengan gas nitrogen 5 kali volumenya. Jadi caranya seperti apa? Setelah kita alirkan dengan gas, kemudian kita diamkan sampai balonnya mengembung, lalu kemudian gasnya kita keluarkan dari keran gas ini. Jadi keran gas ini fungsinya untuk menguras gas yang ada di dalam chamber. Nah, itu dilakukan sampai 5 kali. Idealnya seperti itu sesuai dengan petunjuk dari dari prosedur pembuat chambernya. Setelah 5 kali mengembung, mengempis 5 kali, lalu kemudian terakhir dalam kondisi mengembung kita tutup kerannya. Jadi dalam kondisi mengembung kita tutup kerannya. Jadi asumsinya adalah di dalam sini sudah tidak ada lagi oksigen, tapi sudah berganti dengan atmosfer nitrogen atau atmosfer gas hidrogen yang kita alirkan. Nah, itu merupakan tahapan pertama untuk preparasi main chamber. Oke. Kita akan melanjutkan dengan pura-pura melakukan eksperimen menggunakan instrumen ini ya. Jadi prinsipnya nanti, sebelum masuk ke situ tadi ada saya ketinggalan. Setelah tadinya kita siram, kita purg di sini 5 kali, seharusnya di dalam sini itu sudah ada indikator anaerob. Jadi nantinya setelah 5 kali biasanya indikator anaerobnya itu resazurin akan berubah warna dari colorless menjadi biru. Nah, itu merupakan indikasi bahwa di sini sudah tidak ada lagi oksigen. Nah, oke. Kemudian katalisnya juga seharusnya beraksi ya. Jadi katalisnya itu nantinya akan menangkap oksigen, jadi hidrogennya itu dari gas, lalu kemudian katalisnya itu adalah palladium, lalu palladiumnya itu akan mengkatalisis reaksi antara gas hidrogen dengan oksigen yang ada di dalam sini sehingga menghasilkan H2O, air. Nah, H2O-nya itu akan ditangkap oleh butir-butir alum. Jadi butir-butir alumnya itu ada juga di dalam katalisnya bersama-sama dengan palladium. Jadi katalisnya itu terdiri dari 2 komponen, butir-butir alum dan palladium. Jadi seperti itu reaksinya. Nah, jadi kalau asumsinya setelah di sini sudah kondisinya anaerob, tidak ada lagi oksigen, sudah atmosfernya itu berupa atmosfer nitrogen dan atau hidrogen, maka kita preparasi ke vakum airlock. Nah, untuk memulai percobaan, yang pertama-tama adalah kita harus mempersiapkan vakum airlock dengan kondisi yang sudah bersih dan steril seperti awal tadi saya sampaikan. Nah, langkah pertama adalah kita membuka vakum airlock ini. Cara membukanya kita buka ini kuncinya cukup mudah. Kita buka, kita lihat strukturnya ini semuanya terdiri dari karet-karet sehingga ini akan menyebabkan kondisi di dalam sini itu menjadi vakum atau menjadi anaerob. Jadi seperti itu. Jadi kita buka, lalu kemudian mulailah kita masukkan instrumen kita atau barang-barang kita untuk praktikum atau untuk eksperimen. Misalnya kita masukkan Petri ya, lalu kemudian masukkan botol Scott, lalu kemudian setelah kita masukkan kita tutup rapat seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita harus memvakum airlock ini. Untuk kita melakukan vakum ruangan airlocknya ini, maka kita masuk ke kontrol panel dan kita bisa lihat di sini kita mau memvakumnya. Caranya bagaimana? Tinggal kita masuk ke menu airlock purg, lalu kita on kan. Nah, di sini settingnya kita lihat setting vakumnya hanya 1 menit saja, 60 detik. Nah, kita tunggu sampai 60 detik, nanti automatically dia akan berhenti sendiri. Jadi seperti itu, kita tunggu sebentar. Udah 41, oke. Katakanlah ini udah 1 menit ya, jadi kita hentikan aja.
Oke, nah ini kondisinya vakum airlocknya sudah vakum, tidak ada oksigen. Nah, kemudian setelah ini kita beralih lagi ke main chamber. Nah, intinya pekerjaan kita adalah di main chamber, sehingga kita otomatis harus memindahkan alat-alat kita dari vakum airlock ke main chamber tanpa mengganggu atmosfernya terkontaminasi oleh oksigen. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Maka saya akan coba demokan gini ya. Seperti ini. Di sini ada dua glove atau sarung tangan anaerob. Nah, sarung tangan ini juga mengandung oksigen kalau tidak kita purging atau kita vakum. Otomatis kalau kita mau memulai bekerja di sini, maka glove-nya ini harus kita vakum dan kita purging dengan gas nitrogen atau gas hidrogen. Bagaimana caranya? Nah, di bagian bawah instrumen ada pedal. Jadi tolong di-shoot, ini pedalnya. Nah, pedal ini terdiri dari dua bagian, pedal dengan pencetan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri adalah memvakum atau menghisap udara dari glove, sedangkan yang sebelah kiri adalah setelah kita vakum, kita aliri gas. Jadi gas yang sama dengan gas yang masuk ke dalam main chamber. Nah, setelah dilakukan keduanya, kita siap menggunakan glove-nya, kita masukkan tangannya seperti ini. Saya akan mendemokan. Harusnya dengan cara duduk, tapi saya lebih nyaman dengan kondisi berdiri ya. Jadi saya akan coba mendemokan. Saya masukkan tangan seperti ini. Agak sukar memang, tapi saya akan coba masukkan tangan seperti ini. Oke, tangan saya sudah masuk. Lalu kemudian di antara sarung tangan dengan ruang main chamber ada pintu. Jadi di sini mungkin tolong di-shoot juga, ada pintu yang akan saya buka. Pintu saya buka seperti ini. Pintu glove kanan dan pintu glove yang kiri. Nah, ini sudah terbuka. Udara di dalam main chamber dengan di dalam glove itu sama ya, karena sudah tidak ada oksigen lagi, sudah kita usir tadi. Nah, sekarang kita tempatkan tutupnya di tempat yang sudah tersedia. Di sini ada tempat untuk menaruh tutupnya ini, tutupnya glove. Oke, lalu kemudian yang sebelah kiri agak jauh ya, agak jauh di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita siap bekerja. Jadi tangan kita udah di dalam dengan kondisi yang aman, tidak ada oksigen. Nah, kemudian kita akan memindahkan barang dari vakum airlock ke main chamber. Bagaimana caranya? Kita tinggal buka aja pintu vakum airlock ke bagian dalam seperti ini. Kita buka. Oke, lalu kemudian kita tarik. Nah, otomatis sudah terhubung antara ruang vakum airlock dengan ruang anti chamber. Tapi bagaimana caranya mengambil barang yang kondisinya jauh? Nah, di sini ada triknya. Ada tray yang bisa ditarik. Tray yang bisa ditarik. Lalu kita tarik traynya ya sampai ketarik semua. Kita pindahkan ke sini. Ini barangnya berupa cawan petri dan media, ceritanya seperti itu. Lalu kemudian kita kembalikan traynya, lalu kita tutup kembali. Jangan dibiarkan pintu dalamnya itu terbuka ya, karena selain menghalangi, ini juga nantinya akan kemungkinan besar bisa jadi terjadi kontaminasi lebih memungkinkan. Nah, jadi sebaiknya kita tutup lagi. Oke, seperti ini. Jadi kita mulai bekerja dengan alat-alat kita. Perlu dicatat bahwa di sini kelihatan tidak terdapat bunsen atau lampu spiritus. Nah, kenapa nggak perlu lampu spiritus atau bunsen? Ya tentunya karena kita bekerjanya itu adalah dengan bakteri yang anaerob mutlak, sehingga
otomatis seharusnya bakteri-bakteri yang kontaminan yang tidak bersifat anaerobik mutlak itu nantinya akan mati sendiri. Jadinya kita sudah aman bekerja dengan bakteri-bakteri kita yang sifatnya itu anaerobik mutlak seperti itu. Jadi di sini ceritanya saya mau menginokulasi media-media padat yang sudah saya siapkan. Jadi media padatnya sudah masuk ke sini dalam bentuk agar petri ya, bisa dilihat agar petri. Lalu kemudian ini adalah sumber inokulum yang mau saya inokulasikan. Ini berisi mungkin lumpur atau ini apa bahan dari perut ruminan. Jadi saya mau coba inokulasi atau isolasi Clostridiumnya. Nah, oke. Nah, setelah kita ambil, prosedurnya sama seperti pas kita bekerja dengan LAF, yaitu menggunakan jarum ose. Jadi jarum ose yang sebelumnya sudah steril duluan, sudah masuk ke sini dalam kondisi steril, kita gunakan, lalu kemudian kita ambil sampel dari sumber inokulum ini dan kita goreskan 4 kuadran ke agar dalam cawan petri. Jadi oke, kita goreskan 4 kuadran, lalu semuanya sudah ready ya, kita taruh di ini, di mejanya. Lalu kemudian tujuan kita yang kedua adalah menginkubasi, di mana inkubasinya dilakukan langsung di dalam inkubator yang berada di dalam chamber ini. Nah, di sini kita lihat ini adalah inkubator ya. Inkubatornya itu nanti kita tempatkan petrinya di dalam, lalu kemudian kita inkubasi sesuai dengan eksperimen kita berapa lama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita tombol on-nya nyalakan dulu. Tombol on kita nyalakan seperti ini. Nah, ini adalah tombol on untuk inkubator keseluruhan. Lalu kemudian untuk men-setting temperatur kita nyalakan temperatur on-nya di sini. Nah, di sini kelihatan actual temperatur di udara di dalam chamber itu adalah 29, sedangkan kita misalnya mau bekerja dengan temperatur yang lebih rendah, misalnya 20. Oke, berarti kita setting, kita turunkan sampai ke 20. Caranya gimana? Caranya adalah kita tekan yang settingnya, lalu kemudian kita setting, turunkan. Oke, nah enter. Nah ini nanti 29 akan otomatis turun ke bawah sendiri sampai ke 20, karena ini masih terukur actual temperaturnya. Oke, nah setelah 20 kita sudah bisa mulai memasukkan cawan petri kita ke dalam inkubator. Jadi kalau kita lihat inkubatornya bentuknya seperti apa, saya akan buka satu. Nah seperti ini. Ini adalah tempat untuk menaruh petri. Jadi saya coba tempatkan petri di sini. Dari atas ya. Dari atas. Sampai ke dasar, hati-hati. Sampai ya semua kebutuhan petri yang kita mau inkubasi kita masukkan ke sini, lalu kemudian kita masukkan. Oke. Sudah selesai, kita tinggal tunggu sampai temperaturnya mencapai temperatur yang kita inginkan, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian setelah ini sebenarnya sudah selesai, jadi kita tinggal membereskan semua barang-barang kita di dalam chamber ini. Jadi tutupnya kita kembalikan, tutup untuk glove-nya kita ambil, lalu kita tutup. Agak keras. Oke, karena harus vakum jadi memang keras. Oke, aduh, jangan sampai mejanya keangkat. Oke, jadi ini udah aman. Saya keluarkan tangan saya. Agak susah, agak ribet memang. Oke, usul saya nanti kalau kalian menggunakan ini tangannya dikasih bedak dulu supaya nggak terlalu ini, tidak terlalu nempel ya. Setelah ini kemudian yang dilakukan tinggal menunggu saja sampai sampel kita terinkubasi dan
kita lihat hasilnya. Kondisinya kita jaga seperti ini sampai masa inkubasinya selesai. Satu lagi yang mungkin tadi terlewatkan ya, karena kita menggunakan gasnya itu berupa gas anaerob, yaitu gas nitrogen atau hidrogen atau campuran nitrogen hidrogen, maka kita harus setting tekanan gasnya itu sesuai dengan SOP-nya itu adalah 15 psi. Di sini bisa dilihat, ini tulisannya 15 psi. Nah, settingannya bagaimana? Kita permainkan di keran pressure di sana, di gasnya, dan juga kita permainkan, kita atur di tekanan gasnya di petunjuk gas di sini. Sampai nantinya tekanannya itu sebesar 15 psi. Nah, setelah itu berlangsung, itu otomatis gas flowing-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal melakukan purging sampai 5 kali, yang nantinya akan diindikasikan dengan adanya balon yang menggelembung di sini. Nah, saya pikir itu aja. Sekian dari saya untuk memperagakan instrumen ini. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa disampaikan via Zoom atau nanti diskusi yang lain. Terima kasih.